Ketika kita memelihara hari Sabat, bukan cuma hubungan kita dengan Tuhan diperbarui, didekatkan, tetapi hubungan kita apa? Dengan keluarga, dengan sesama kita. Memang ada waktunya untuk bekerja sebelum nanti kita datang kepada Tuhan, kita beristirahat dalam Tuhan, kita serahkan dan hanya fokus kepada Tuhan, seperti itu. Oke. Selama dalam perjalanan ini, Tuhan melindungi kita. Dan itu diekspresikan atau mengekspresikan rasa bersyukurnya itu dengan berhari apa? Sabat itu. Shalom sahabat Hope Channel Indonesia, dimanapun Anda berada, senang sekali pada kesempatan kali ini kita boleh berkumpul bersama-sama belajar tentang diskusi sekolah Sabat. Terlebih khusus kita akan belajar Alkitab di sini, dan yang paling penting ialah kita diskusi bersama-sama. Ada juga diskusi dengan tamu orang muda kita tentang pelajaran Sabat 9, yaitu ritme perhentian dalam triwulan ketiga ini, istirahat di dalam Kristus. Dan sebentar dia akan memperkenalkan diri narasumber kita. Dan pertanyaan untuk hari ini adalah, pernah nggak Norman ketika sementara sibuk kerja, sementara hektik-hektiknya dengan pekerjaan, terus ada yang telepon, "Halo Norman, ini tiket buat kamu liburan, silakan." Oke, silakan. Shalom, nama saya Norman Tambunan dari Jemaat Jamrut. Kalau diajak liburan, ditelepon gitu tiba-tiba belum pernah, Pendeta. Pernahnya ditelepon, email sudah harus masuk pagi, itu pernah, itu sering banget. Tapi kalau tiba-tiba waktu itu orang tua ngajak, out from nowhere itu, minggu depan liburan keluarga yuk, itu sering, Pendeta, kayak gitu. Sering. Rasanya sih menyenangkan, karena kan selama ini rutinitas cukup padat. Ya, betul. Begitu diajak liburan, sebelum pandemi, begitu diajak liburan, wah itu refreshingnya luar biasa, Pendeta. Terima kasih. Dan juga narasumber kita adalah Pendeta David Panjaitan, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Shalom Pendeta. Shalom Jesli, Norman, dan pemirsa dimanapun berada. Pertanyaannya masih sama Pendeta? Jawabannya belum pernah. Itu mungkin pertanyaannya akan diharapkan terus. Iya, akan terus berharapan. Ya kalau ditelepon lagi, dihubungi, diganggu lagi kerja, ya sering lah ya. Iya. Karena kita kan pendeta yang selalu siap 24 jam. 24 jam. Ya, siaga. Kira-kira itu. Oke, terima kasih Pendeta. Dan sebagai ayat tema doa buka akan dibawakan oleh Norman. Ayat tema kita terdapat dalam Kejadian 2 ayat 3, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur berterima kasih atas limpahan kepada saat ini. Bapak, kami akan mulai diskusi sekolah Sabat kami. Kiranya Engkau berkati masing-masing kami di sini, begitu juga dengan Pendeta Jesslyn dan Pendeta Panjaitan yang akan memimpin lajunya diskusi ini. Engkau berikan kebijaksanaan dari surga agar mereka kudus sama Bapak-Bapak. Kami juga mau berdoa bagi mereka yang mendengarkan agar dapat mendengar dengan baik, sehingga apa yang disampaikan merupakan jadi satu berkat bagi yang mendengarkan. Bapak, ampuni kami kesalahan kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih Norman. Oke. Pelajaran kita yang ke-9, ritme perhentian. Seperti kita telah baca dalam ayat tema kita, Kejadian 2 ayat 3, Allah memberkati, menguduskan, dan ia berhenti. Coba kita flashback kembali di Kejadian pasal 1, di mana pekan penciptaan. Sesuatu yang sangat tidak bisa kita bayangkan. Sangat tidak bisa dijangkau oleh akal kita. Bagaimana ketika dunia itu belum berbentuk, masih sangat gelap, dan penuh dengan kegelapan, tetapi tiba-tiba cahaya Tuhan berfirman, muncullah terang, Tuhan berfirman,
ada darat dan laut. Tuhan pisahkan itu. Ada cakrawala dan sebagainya. Burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, dan binatang-binatang melata. Bagaimana inilah yang begitu besar Tuhannya kita. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana sesuatu yang darinya tidak ada menjadi ada. Bahkan di sini dikatakan, sahabat petang katakan demikian. Bahkan ini merupakan hal yang paling indah, hal yang terindah. Lebih indah dari yang sementara mereka katakan yang mempesona seperti lompatan paus yang indah, tapi hal ini sangat indah. Dan di pekan penciptaan apa? Tuhan memberikan kepada manusia satu hari di mana apa? Manusia belum ada namanya tekanan hidup. Belum ada namanya tergesa-gesa dengan hidup. Apalagi kita yang hidup di perkotaan. Apalagi di ibu kota ini. Kita terus dipaksa untuk maju terus, mengejar terus, agar kita bisa sinkron dengan ini. Inilah Tuhan ingin memberikan kepada kita ritme perhentian. Walaupun di sini belum ada namanya lelah, tetapi Allah tahu. Allah memberikan kepada kita satu hari di mana kita bisa menikmati hidup kita. Di mana kita bisa menjadi hidup yang apa? Lebih berarti lagi. Hubungan kita dengan Tuhan lebih indah. Dan ini merupakan hadiah yang pencipta berikan kepada manusia. Dan kalau kita lihat, undangan ini, undangan untuk perhentian, bukan hanya sekali. Tetapi dia terus menerus, bahkan sampai selamanya. Dan pada pelajaran pekan ini, kita akan melihat bagaimana undangan Allah kepada kita. Undangan Allah yang terus menerus sampai kekal. Allah ingin agar kita apa? Memiliki ritme perhentian, kita bersyukur, kita berhubungan dengan Allah di hari yang telah sediakan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di program Diskusi Sekolah Sahabat. Kita kembali lagi di program Diskusi Sekolah Sahabat, dan pada pelajaran hari Minggu akan dijelaskan oleh Norman. Silakan. Terima kasih Pendeta. Hari Minggu judulnya pembukaan untuk perhentian. Nah ini sekolah sahabat kita, dia mau kasih tunjuk bahwa sebelum adanya hari perhentian itu, dibuka dengan bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi gitu kan. Dia memisahkan terang dan gelap, dia membuat cakrawala. Lalu yang paling pentingnya adalah kalau di legenda-legenda penciptaan yang lain selalu dibilang adanya matahari dan bulan itulah yang jadi disembah oleh orang gitu kan. Tapi secara Alkitab dia ditulis berbalik seperti itu. Jadi Musa mendapatkan dikasih tahu Allah bahwa bukan seperti itu gitu. Bahwa yang terjadi duluan adalah tumbuh-tumbuhan dulu, baru adanya matahari dan bulan. Yeah. Karena kan hari ketiga itu bulan baru 4 benda-benda penerang di langit. Nah, setelah itu yang perlu dicatat lagi adalah perlu diingat bahwa selama 5 hari dia menciptakan bumi sebelum manusia diciptakan, Tuhan selalu akhiri dengan sungguh baik gitu loh. Sungguh baik. Selalu diakhiri dengan sungguh baik. Bahwa memang apa yang diciptakan Tuhan selama 5 hari itu memang sungguh baik. Lalu masuk kepada hari ke-6. Hari ke-6 di mana Tuhan menciptakan Adam dari debu dan tanah itu, lalu dihembuskan nafas kehidupan, maka jadilah Adam dan Hawa yang secara khusus, kalau kita bilang mungkin eksklusif, karena diambil dari salah satu bagian tubuhnya Adam. Lalu diciptakanlah perempuan untuk mendampingi Adam, si Hawa ini. Nah, Tuhan pun juga ketika merancang mereka, Adam dan Hawa, setelah merancang pun Tuhan bilang sungguh sangat baik bahwa adanya dua manusia ini, begitu kan. Nah, perlu diingat bahwa ketika sebelum Tuhan masuk ke dalam hari perhentian, semua dibuka dengan sungguh sangat baik. Baik itu penciptaan bumi, adanya tumbuh-tumbuhan, tanah, bulan dan matahari, lalu adanya manusia dibuat dengan sungguh sangat baik. Sehingga bisa dibilang ketika hari ke-7 itu tiba, maka rasa perhentian itulah yang ingin dicapai Tuhan untuk diberikan kepada manusia bahwa ini loh saatnya kamu bertemu dengan saya. Sudah 6 hari
dibuka untuk kamu beraktivitas, maka pada hari ke-7 ini waktu eksklusif dengan Allah. Sahabat kita di yang terakhir, kali ini ketika Allah melihat segala sesuatu yang telah Dia ciptakan pada hari ke-6, Ulangan lagi terdengar berbeda. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Nah ini, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Berarti kan memang sudah sedemikian rupa lah 6 hari itu dibuka untuk dipersiapkan, ya udah, yuk beristirahat nanti pada hari itu. Jadi pembukaan untuk perhentian ini lebih menekankan kepada kita bahwa memang ada waktunya untuk bekerja sebelum nanti kita datang kepada Tuhan, kita beristirahat dalam Tuhan, kita serahkan dan hanya fokus kepada Tuhan. Seperti itu. Oke. Terima kasih Norman. Pendeta, ada tambahan pendeta? Pelajaran 9, 10 itu satu rangkaian yang nggak bisa diputus. Iya. Nanti detailnya kita akan bicara di pelajaran 10. Jadi pelajaran 9 ini adalah awal, ya, pendahuluan untuk masuk ke pelajaran 10. Pelajaran 10 kita akan salah mengerti kalau kita tidak mulai dengan awal yang baik. Makanya ada sebutan berkata, sesuatu yang dimulai dengan baik biasanya akan diakhiri dengan apa? Baik. Dengan baik. Lalu Jesli, ini mana tahu kamu nanti punya pacar orang Batak biar ngerti situasi ini kan gitu. Karena kamu tinggal di Jakarta kan. Iya. Bisa jadi ketemu dengan orang Batak. Nah, biasa kalau orang Batak ketemu itu makan. Pasti harus ada makan kalau itu pertemuan resmi. Iya. Nah, sebelum makan, tuan rumah itu bertanya, kira-kira apa tujuan datang ke tempat ini? Nah, pasti Norman sudah biasa lihat itu ya, kalau ada acara-acara orang Batak kan, apa tujuannya datang ke tempat ini? Lalu si juru bicara akan memberitahukan, inilah kedatangan kami. Setelah informasi itu jelas, lalu diterima dengan baik oleh tuan rumah, barulah akan terjadi acara itu. Dan acara itu akan lengkap kalau ada makanan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi sebelum kita membicarakan pelajaran ke-10, pelajaran pekan ini mengingatkan kita bahwa ini loh kenapa itu harus ada, yaitu hari Sabat, hari perhentian itu kenapa. Nah, di pelajaran hari Minggu ini diawali dengan satu peristiwa penciptaan selama 5 hari ya, 5,5 hari lah kalau boleh saya istilah saya, karena setengah hari Jumat itu kan untuk menciptakan manusia dengan pernikahan ya, dengan pernikahan. Jadi di situ ada satu sistematis yang bagus ya, 3 hari untuk ini, 3 hari untuk ini, lalu hari berikutnya itu Allah menciptakan manusia. Jadi dari sistem ini sesuatu yang sudah baik diberikan lagi yang lebih baik. Iya. Yang disempurnakan, kalau boleh saya katakan istilah begini, kalau kita lihat sesuatu, wah keren, lihat yang lebih keren lagi, wah, hanya itu aja, nggak ada lagi, nggak ada kata yang bisa mengekspresikan rasa kagum kita, rasa takjub kita dengan apa yang kita lihat itu. Besok kita tambahkan lagi, Jess. Terima kasih pendeta. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana. Kita kembali lagi pada pelajaran hari Senin dengan judul Perintah untuk Berhenti. Kita telah lihat pekan penciptaan ini. Tuhan berkata apa? Sungguh amat baik. Dan juga penciptaan ini dia akhirnya apa? Tuhan beristirahat, Tuhan berkati, dan Tuhan kuduskan. Kita melihat bahwa hari ke-7 inilah adalah puncak penciptaan. Di mana hanya hari ini Tuhan bilang istirahat, Tuhan berhenti, Tuhan kuduskan. Dan inilah berkat khusus dari hari ke-7. Kita bisa baca itu dalam Kejadian 2 ayat 3. Dan ini, Sekolah Sabat katakan,
Sabat adalah bagian tak terpisahkan dari penciptaan Tuhan. Faktanya itu adalah puncak penciptaan. Sabat adalah puncak penciptaan. Tuhan menjadikan istirahat dan menciptakan ruang bagi komunitas di mana umat manusia dapat menghentikan kegiatan sehari-hari dan beristirahat berdampingan dengan pencipta mereka. Di sini kita tahu bahwa hanya sabatlah yang kita boleh beristirahat, menghentikan semua kegiatan kita pada sepekan dan mengikuti mengikuti pencipta kita. Tetapi sayangnya ketika dosa memasuki ini dosa mengubah segalanya. Dia merusak ritme yang telah ada. Sehingga di sini yang tadinya manusia Adam dan Hawa memiliki persekutuan langsung dengan Allah, dihancurkan. Persekutuan itu hilang. Hubungan komunikasi yang baik hilang. Dan kita lihat celaka yang tiada henti yang kita semua tahu dengan baik karena kehidupan yang di dunia yang berdosa ini. Bahkan di tengah-tengah kehidupan berdosa ini yang Tuhan tunjukkan. Hari Sabat tetap ada dan menjadi simbol abadi dari penciptaan, harapan, dan janji penciptaan kembali. Inilah. Walaupun hubungan yang tadi waktu sebelum jatuh ke dalam dosa bisa berhubungan, berdampingan langsung dengan pencipta. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan ini rusak. Tetapi Sabat tetap ada. Karena janji Tuhan di sana? Janji Tuhan di sana adalah Sabat adalah simbol abadi, juga harapan dan janji untuk Penciptaan kembali. Dan kalau kita lihat di kitab Keluaran bertahun-tahun setelahnya, di mana bangsa Israel ada di Mesir, mereka dijadikan budak, tetapi Tuhan membebaskan mereka. Dan kalau kita lihat dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11 demikian. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kita lihat sangat spesial hari Sabat ini, hari ketujuh ini. Sekolah Sabat katakan, bertentangan dengan apa yang diyakini banyak orang. Kita bukanlah produk kebetulan dari kekuatan tanpa perasaan, tidak peduli dan buta. Sebaliknya, kita adalah makhluk yang diciptakan menurut gambar Allah. Kita diciptakan untuk berbagi persekutuan dengan Tuhan. Tidak peduli bahwa orang itu Israel telah diperlakukan seperti budak dengan sedikit nilai, tetapi setiap hari Sabat dengan cara khusus mereka dipanggil untuk mengingat siapa mereka sebenarnya, makhluk yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Karena Sabat adalah peringatan dan penciptaan dan tanda dari kasih Allah dan kuasa Kristus. Inilah, walaupun mereka dikatakan di kitab Keluaran di bawah perbudakan Mesir, tetapi hari Sabat tetap menjadi tanda bahwa mereka adalah umat Allah dan Allah tetap memberikan kepada mereka pengasihan dan peringatan. Pendeta ada tambahan? Ingat pengalaman kita kalau ikut kegiatan-kegiatan besar, entah seminar, kampore, apa saja. Biasa puncak dari kegiatan itu adalah group picture, foto rame-rame. Kan sering intinya semua ini, kan kira-kira gitu. Jadi biasa kalau kegiatan kita itu kan di hari Sabat acaranya itu puncaknya ya. Lalu di akhir acara itu, ayo foto, ini intinya dari semuanya. Foto grup. Nah, kenapa saya ilustrasikan foto grup ini? Jadi pada waktu sudah selesai acara semua, lalu kita lihat acara itu, foto itu, kita ingat, dulu saya pernah ikut kegiatan ini.
Oh, kalau kita contohnya ingat wisuda dulu dari kampus, kan ada foto grup juga tuh, entah itu per fakultas, entah itu teman-teman dan sebagainya. Kita ingat, oh, dulu saya tamat dari tempat ini. Jadi kalau saya punya gambaran, sahabat itu seperti itu. Jadi pada waktu kita menikmati sahabat, kita diingatkan bahwa kita ini datang dari satu pencipta, satu proses penciptaan yang tidak sama dengan yang diyakini oleh banyak orang sekarang. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pelajaran hari Senin menarik. Sebelum dosa saja perlu hari istirahat, apalagi setelah dosa. Sebelum dosa Gitu. istirahat. Jadi kalau boleh saya katakan, kita kerja dikasih makan saja masih perlu istirahat, apalagi kita kerja tanpa ada jaminan makanan siang. Iya, betul. Sudah pasti harus lebih banyak waktu untuk apa? Istirahat. Istirahat. Kira-kira itu ilustrasinya. Terima kasih pendeta. Kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di program Diskusi Sekolah Sahabat. Kita kembali lagi pada pelajaran Selasa, keadaan baru yang akan dijelaskan oleh pendeta. Silakan pendeta. Baik, terima kasih Jesli. Kembali melanjutkan ilustrasi yang kemarin ya, pelajaran kemarin. Foto itu, ya, picture group itu bagi saya sangat berkesan itu. Begitu lihat, oh ya seperti ini, oh iya saya berasal dari sini. Nah, kita masuk ke pelajaran hari Selasa ini, keadaan baru. Kita baca pelajaran ini dibandingkan antara bangsa Israel yang lahir besar di Mesir, keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, besar di perjalanan, mereka ada di perjalanan, lalu dengan rombongan yang lahir di perjalanan, besar di perjalanan, lalu mereka lah yang masuk ke tanah Kanaan, ditambah 2 orang itu Kaleb dan Joshua. Jadi dari 2 grup ini mereka mengalami satu pengalaman yang sama. Ya, pengalaman yang sama, tetapi mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Kalau kelompok yang pertama, pada waktu mereka masuk contohnya hari Sabat, diingatkan mereka dari Sabat, mereka diingatkan bahwa kalian itu dulu budak loh. Iya. Kalian sudah dilepaskan. Dari apa? Dari perbudakan. Nah, bagi kelompok yang kedua, yang generasi muda ini, pada waktu mereka merayakan Sabat, mereka itu diingatkan, kalian itu tidak sama seperti generasi lama ini loh. Kalian itu adalah ciptaan apa? Ciptaan baru. Kalian itu adalah rombongan generasi yang apa? Yang baru. Itu pengertian dari pelajaran sekolah Sabat hari Selasa, itu yang pertama. Lalu yang kedua, baik rombongan yang pertama, rombongan yang kedua di sini digambarkan bahwa mereka mengalami kejadian yang sama, yaitu contohnya tiang awan dengan tiang api. Ya, lalu juga makanan mana dan lain apa sebagainya. Tiang awan dan tiang api meyakinkan 2 kelompok ini bahwa dulu waktu kamu keluar dilindungi oleh tiang awan, tiang api. Nah, selama di perjalanan dan nanti akan masuk ke sana, kalian tetap dilindungi oleh tiang awan dan tiang api. Artinya apa? Selama dalam perjalanan ini, Tuhan melindungi kita. Dan itu diekspresikan atau mengekspresikan rasa bersyukurnya itu dengan berhari apa? Sabat itu. Demikian juga dengan apa? Dengan makanan mana. Dikata mana itu kan, ya arti mana itu kan apa nih? Apaan nih? Kan kira-kira seperti itu orang muda Jakarta katakan. Jadi disebutlah apa mana. Jadi pada waktu mana itu mereka kumpulkan, ya kita sama-sama tahu bahwa setiap hari itu harus ambil terus, kecuali hari Jumat ambil double untuk besoknya. Itu mengingatkan mereka bahwa walaupun mereka bekerja selama 6 hari, jangan lupa Allah juga yang menyediakan apa? Makanan itu semua. Ya, Allah yang menyiapkan itu semua. Jangan menganggap bahwa kalian yang bisa membuat itu apa? Membuat itu jadi ada mana itu. Kalau diakal-akalin, hasilnya tidak baik. Nah, begitu tiba hari Sabat, kalian itu istirahat saja. Tapi Tuhan tetap menyediakan makanan yang sama. Walaupun mereka apa?
diam-diam saja. Nah, ini dialami oleh generasi yang lama juga dengan generasi apa? Baru. Generasi yang baru. Nah, yang menjadi persoalan adalah generasi yang lama itu tidak berubah walaupun mengalami peristiwa yang sama, dan generasi yang baru itulah menjadi apa? Menjadi berubah karena memang sudah hidup di generasi yang yang baru. Jadi yang mau saya katakan adalah, satu, apa yang Tuhan berikan dulu itu menjadi peringatan bagi kita sekarang. Yang kedua, walaupun kita mengalami kejadian yang sama, itu tidak otomatis membuat kita menjadi berubah. Bagaimana kita menjadi berubah? Ya pada waktu kita mau menerima kuasa Roh Kudus merubah apa? Merubah kita. Itu inti dari apa yang bisa saya ambil dari pelajaran hari Selasa ini. Silakan, Jesli. Terima kasih, Pendeta. Pendeta, terus ada pertanyaan. Bagaimana mereka menguduskan Sabat, sedangkan 10 perintah Tuhan itu nanti diturunkan di Sinai? Sedangkan sebelumnya mereka menguduskan Sabat dengan cara gimana, Pendeta? Baik. Samakah? Atau dengan keadaan baru yang juga setelah 10 hukum itu diturunkan? Baik, secara prinsip mereka melaksanakan hal yang sama. Tapi setelah di 10 hukum itu dituliskan. Dituliskan. Kenapa? Hukum itu kan sesuatu yang berlaku. Sesuatu yang berlaku itu kan awalnya lisan. Lisan. Lalu itu dituliskan. Jadi sebetulnya bangsa itu setelah keluar dari Mesir, mereka sudah mengerti itu. 10 hukum itu. Itu kan adalah hukum apa? Hukum moral. Tetapi ya itulah situasi yang terjadi. Itu harus dibukukan, dituliskan supaya secara administrasi ya, secara legalitasnya itu bisa lebih sah, karena ini bicara masalah perjanjian dua belah pihak. Jadi sebelum 10 hukum diturunkan dan sesudah tetap mereka menguduskan Sabat. Iya, mereka tetap menguduskan Sabat, dan prinsip mereka tentang Sabat tetap sama. Pengertian mereka. Terima kasih, Pendeta. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di program Diskusi Sekolah Sabat kita. Kita kembali lagi pada pelajaran Diskusi Sekolah Sabat kita, pelajaran 9, tepatnya di hari Rabu. Alasan lain untuk berhenti akan dibahas oleh Norman. Silakan. Terima kasih, Pendeta. Rabu, alasan lain untuk berhenti ini melanjutkan tadi dari pelajaran Selasa yang dibawakan oleh Pendeta David. Ini kan ceritanya, posisinya bangsa Israel kan dia berkemah di sisi sebelah timur dari Yordan, dan pada saat itu mereka baru saja occupied atau mengambil alih wilayah dari Raja Basam dan 2 Raja Amori. Nah, di saat-saat seperti ini, Musa dia kumpulkan Israel Gentu, generasi kedua, Israel Gentunya dikumpulkan, lalu Musa bacakanlah 10 hukum itu gitu kan. Dibacakan 10 hukum itu. Dan yang uniknya adalah kalau di generasi pertama atau di gen satunya dalam 10 hukum kata Sabat itu dimulai dengan ingat dan kuduskanlah hari Sabat, maka di generasi keduanya ini kita bisa baca dalam Ulangan 5 ayat yang ke-12, tetaplah ingat. Ada kata tambahan tetaplah ingat yang berarti sampai kapanpun diingat, dicatat, ditanamkan di dalam kepala bahwa harus diingat ini. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Nah kan yang mungkin kalau posisi saya pada saat itu bertanya ini kenapa gitu ya. Ya walaupun mungkin bangsa Israel yang gen 2 ini udah tahu nih masalah gen satunya nih kan. Yang kadang berkeras tekuk DSB gitu kan. Ini kenapa sampai harus ditetaplah ingat. Mau saya tambahkan di bagian akhir Ulangan 5:15, sebab haruslah kau ingat, diingetin lagi nih, sebablah haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Diingatkan kembali bahwa jangan lupa nenek moyangmu, bapak mamamu, kakek nenekmu dulu dibawa keluar dari Mesir itu karena Tuhan, pertolongan Tuhan. Jadi kalau Tuhan yang sama sudah menuntun mereka keluar dari tanah Mesir,
maka Tuhan itu juga lah yang seharusnya kalian sembah. Tuhan itulah yang seharusnya kalian ciptakan satu ruang khusus untuk berbakti sama Dia. Di alinea yang kedua terakhir, tentu saja pencipta tidak jauh dari perintah Sabat. Bahkan dalam Ulangan 5, meskipun ada motivasi yang berbeda dalam arti tertentu, pembebasan Israel dan tanah Mesir adalah titik awal penciptaan baru, mirip dengan kisah penciptaan dalam Kejadian. Jadi memang selain memang mereka berhenti di hari Sabat itu memang untuk menguduskan hari Sabat, tapi diingatkan juga bahwa nih ada Allah yang nyata loh. Nih ada, dulu kamu tuh begini, istilahnya apa ya? Istilahnya kayak, nih dulu kamu punya HP ini jelek nih. Setelah di reservis jadi bagus. Ya inget dong siapa yang sudah memperbaikinya, seperti itu. Alinea terakhir. Dan karena keluaran dipandang sebagai simbol kebebasan dari dosa, yaitu penebusan, saya mau buat bagian ini, kita dapat menemukan dalam Sabat satu simbol penciptaan dan penebusan. Karenanya yang dengan cara yang sangat nyata, Sabat mengarahkan kita kepada Yesus, pencipta dan penebus kita. Diingatkan kembali bahwa ini adalah salah satu alasan kenapa si bangsa Israel Gen 2 dan kita tentunya harus ingat bahwa hari Sabat itu bukan hanya masalah kita dan pencipta gitu, tapi lebih dari itu bahwa ingat Sabat itu juga mengingatkan kita akan bagaimana, dari mana kita berasal, bagaimana kita ditebus, dan bagaimana nanti kita ke depannya. Seperti itu. Oke, terima kasih Norman. Jadi kita lihat bahwa di Keluaran 20 Tuhan turunkan langsung perintah ini, hukum moral ini, 10 perintah Allah. Terus di Ulangan 5, Musa jelaskan lagi kepada generasi ini. Dan kalau kita lihat di 10 perintah ini, cuman inilah yang ada tulisan ingat. Mengapa? Karena itu, kecenderungan kita manusia lupa. Kecenderungan kita manusia lupa. Dan pendeta, ada tambahan pendeta? Menambahkan, menjawab pertanyaan Jesli tadi, apakah sebelum di Gunung Sinai mereka sudah merayakan Sabat ya, menguduskan? Kalau kita lihat di buku Keluaran kan secara flow-nya, kronologisnya kan, kalau kita lihat Keluaran 16 kan mana dan Sabat. Lalu di Keluaran 20, Sabat itu apa? Dituliskan, diberikan kepada bangsa Israel, setelah itu dituliskan oleh tangan Tuhan di apa? Di 10 hukum itu. Jadi clear ya bahwa itu sudah dilaksanakan jauh sebelum apa? Sebelum Gunung Sinai. Dan kalau kita baca kutipan atau tulisan Roh Nubuat lah ya, para nabi dan Bapa jilid 1 itu, saya lupa bab berapa, kan jelas di sana dikatakan selama 40 tahun makanan mereka di padang gurun itu adalah apa? Manna. Jadi Keluaran pasal 16 ini itu mencakup awal mereka keluar, mereka sudah menjalankan ritual itu sampai mereka masuk tanah apa? Tanah Kanaan. Itu tambah. Lalu yang kedua, saya tadi berpikir-pikir apa ya ilustrasi yang cocok untuk kamu menjadi ciptaan baru, lalu menjadi pengingat dan sebagainya. Kebetulan beberapa hari yang lalu kami di rumah lagi bongkar-bongkar travel bag yang 1 tahun tidak terbuka. Itu isi pakaian-pakaian Jeremy waktu kuliah di Unai. Jadi banyak pakaian yang sudah tidak cukup sama dia. Saya bilang ini sudah pinggirkan dan sebagainya. Nanti kita kasih sama orang. Lalu ada jas alma mater warna biru. Iya, Unai. Kalau Unclub warna apa? Ungu. Ungu ya. Lalu dia mau pinggirkan. Jangan dulu, dengan ada kaos dan kemeja fakultasnya IT dia akan ambil. Jangan dulu, jangan dibuang kan. Loh, kenapa ini sekali waktu akan menjadi kenang-kenangan untuk kamu. Iya, betul. Jadi kenang-kenangan. Loh, kenapa? Loh, kamu bisa jadi sekarang ini gara-gara kamu kuliah di tempat ini. Apa tandanya kamu kuliah di tempat ini? Ya, kamu punya alma mater. Iya. Karena tidak, memang ya kalau dari segi kualitas alma mater itu kan males pakainya kan. Segi kualitas ya. Tapi dari segi value, tidak sembarang orang bisa kenakan itu ya. Iya, tidak sembarang. Kita kalau di Jakarta ini ada we are bla 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 jacket, dan segala macam. Hanya bangga dengan alma maternya. Jadi
Itu ilustrasi yang bisa saya tangkap masalah apa? Sahabat. Jadi pada waktu kita lihat alma mater itu, pada waktu kita lihat logo kampus kita akan diingatkan. Ingat, kamu bisa jadi seperti sekarang ini, kamu menjadi sesuatu yang baru karena apa? Kamu pernah dididik di mana? Tempat itu. Kenapa saya berpikir untuk mengambil ilustrasi itu? Karena dengan pendidikan kita bisa menjadi apa? Kita tercipta menjadi manusia yang apa? Baru. Yang baru. Oke, terima kasih pendeta. Kita akan lanjutkan diskusi kita, jangan kemana-mana. Kita kembali lagi kepada diskusi sekolah sahabat kita pada pembahasan hari Kamis, memelihara sahabat. Bagaimana kita akan dijelaskan di sini dengan detail bagaimana memelihara sahabat. Di paragraf pertama kita disuguhkan demikian. Tuhan memerintahkan umatnya untuk memelihara hari Sabat bersama dengan tidak membunuh dan tidak mencuri adalah perintah untuk mengingat hari Sabat. Meskipun Alkitab tidak memberi kita secara spesifik bagaimana tepatnya kita harus memeliharanya, tetapi akan dijelaskan dalam Yesaya 58 ayat 13 kalau kita bisa baca. Yesaya 58 ayat 13. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari Sabat kudusku, apabila engkau menyebutnya hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan, dan aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Kita lihat, mulut Tuhan langsung yang mengatakan, memerintah kepada kita semua untuk kita menguruskan sahabat. Kalau kita lihat dalam Mazmur 92, ini merupakan ekspresi bagaimana mereka mengagungkan Tuhan. Ketika Tuhan menjadikan mereka sebagai umatnya, mengagungkan Tuhan bahwa inilah kasih Tuhan yang sesungguhnya untuk mereka. Di sini kita lihat di sekolah sahabat katakan, memelihara sabat berarti merayakan penciptaan dan penebusan. Dan apa dikatakan di sana? Dan kita mendapatkan sukacita, kegembiraan dalam Tuhan dan bukan kesuraman. Ketika kita menguruskan sabat, merayakan penciptaan dan penebusan, dan Tuhan janjikan kepada kita sukacita dan kegembiraan di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Di sini juga kita ingat, kita harus mengingat hari Sabat sepanjang pekan. Ingat, di pelajaran-pelajaran yang lalu katakan, Sabat adalah puncak penciptaan, tetapi kita harus mengingatnya sepanjang pekan dan merencanakan lebih awal sehingga kita dapat menyisihkan minggu pekerjaan kita dan demikian tetap menjaga pengudusannya. Sekolah Sabat menerangkan kepada kita, sepanjang 6 hari ini dalam sepekan kita harus mengingat Sabat, mulai mempersiapkan yang kecil-kecil dulu. Seringkali yang menjadi keteledoran kita adalah kita hanya bersiap di hari Jumat. Tetapi sekolah sahabat katakan hari Jumat atau hari persiapan itu adalah hari persiapan yang khusus, yang lebih khusus. Tetapi sebenarnya untuk datang kepada hari Sabat inilah sepekan yang Tuhan berikan. Imamat 19 ayat 3 juga katakan demikian. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Tuhan juga katakan, ketika kita memelihara hari Sabat, bukan cuma hubungan kita dengan Tuhan diperbarui, didekatkan, tetapi hubungan kita dengan keluarga, dengan sesama kita. Ketika kita kita datang kepada Tuhan, bergereja bersama-sama, bersabat bersama-sama, inilah Tuhan menyediakan kepada kita waktu persekutuan dengan Allah dan waktu persekutuan dengan keluarga, termasuk dengan sahabat-sahabat kita dan keluarga kita di dalam jemaat. Sekolah Sabat katakan demikian. Sementara istirahat dan waktu keluarga adalah asas-asas penting, memelihara Sabat juga berpartisipasi dalam
kebaktian bersama yang berfokus pada Allah bersama keluarga-keluarga gereja kita, dan Yesus hadir dan memimpin dalam pelayanan ibadah kita, ibadah ketika berada di bumi. Ketika kita bersahabat bersama-sama, ingat, Yesus hadir di situ. Walaupun kita tidak bisa melihat, tetapi dengan iman kita bisa merasakan. Di sini, ritme mingguan kita yang mungkin tergesa-gesa, namun apa? Di dalam hati kita, jauh di lubuk hati kita, pasti ada kerinduan untuk menguruskan sahabat yang sejati. Persekutuan dengan pencipta kita. Dan apa? Menghentikan semua bisnis dan menggunakan waktu ini, prime time ini, waktu yang sangat prime ini, agar bersama-sama dengan Allah dan apa? Menerimanya dan mengikuti ritme peristirahat yang Tuhan janjikan kepada kita. Pendeta, ada tambahan, Pendeta? Ya, banyak yang mau saya tambahkan. Iya. Kalaupun terpotong waktu, nanti loncat ke Jumat saja. Iya, kita loncat. Memang sering menjadi perbincangan yang menarik ya, bahkan alot tentang memelihara hari Sabat. Iya. Bagaimana caranya, ritualnya, dan apa sebagainya. Bahkan perbincangan itu sering kita masuk ke dalam ranah wilayah kita menghakimi orang lain. Ya, betul. Kan kira-kira begitu. Lalu kita masuk ke wilayah apa yang biasanya dilakukan oleh orang Farisi dan Saduki. Do this, don't do this, dan Iya. ini dan apa sebagainya. Tapi hal menarik di sini ada dua hal penting yang menarik dalam saya pelajaran hari Kamis ini. Pertama itu di alinea pertama bagian terakhir tuh. Meskipun Alkitab tidak memberi kita secara spesifik tentang bagaimana tepatnya kita harus memeliharanya. Jadi yang diperbincangkan selama ini menurut penulis itu hanya pikiran kita aja itu. Menurut pernyataan penulis kan gitu. Iya. Nah, lalu yang menarik menarik bagi saya yang kedua itu adalah dalilnya yang kedua. Karena memelihara Sabat berarti merayakan. Merayakan tentang apa? Penciptaan dan penebusan. Jadi celebration. Pernahkah kita melihat perayaan orang semua sedih? Semua orang merasa menderita? Walaupun itu kostumnya yang mengerikan. Pasti kalau namanya celebrate itu Gembira. cheerful, sukacita gitu. Jadi apakah bisa dikatakan memelihara hari Sabat dalam arti celebrate pada waktu kita masuk kepada hari Sabat? Don't do this, don't do this, don't do this, don't do this. Betul. Apakah bisa dikatakan celebrate? Nanti kita lanjutkan lagi. Jangan kemana-mana, tetap di program Diskusi Sekolah Sahabat. Kita kembali kepada program Diskusi Sekolah Sahabat. Silakan Pendeta lanjutkan. Baik, coba kita bayangkan, dikatakan kita nanti akan merayakan satu hari raya, lalu dilambangkan dengan satu buah atau satu benda, lalu kegiatan itu don't do this, don't do this, don't do this, banyak jangan buat dengan apa yang boleh buat. Lalu beberapa bulan berikutnya, beberapa tahun berikutnya, kita melihat benda itu, lalu ada undangan celebrate, kita senang atau enggak? Enggak. Bisa bayangkan kan? Apa yang terjadi di praktek kita punya kehidupan memelihara hari apa? Hari Sabat itu. Nah, saya punya pemikiran begini, pemirsa dan Chelsea dan Norman. Orang sering terjemahkan latah, ya. Happy birthday dengan selamat ulang tahun. Karena kenapa saya katakan ini? Kalimat yang kita dengar, yang kita ucapkan itu memengaruhi pola berpikir kita. Nggak ada hubungannya happy birthday dengan selamat ulang tahun. Di mana sih terjemahannya? Nggak ada. Nah, kalau kita katakan selamat ulang tahun, tahun mana yang mau diulang? Bukankah contohnya Jesli umur 21 tahun, 22 tahun kan grafik kehidupan setiap tahun kan naik turun. Iya. Kalau dibilang ulang tahun, tahun mana yang mau diulang? Jadi bayangkan, selamat ulang tahun. Kita merayakan selamat ulang tahun Jesli. Mikirkan, aduh, tahun mana yang mau diulang ya?
Begitu. Pendeta. Tapi kalau dikatakan, mari kita merayakan hari jadinya dia, Hari jadi. hari lahirnya dia, semua orang gembira. Ya kan? Oh, gembira. Lalu orang tua katakan, Jesli, kamu dulu lahir di kota ini loh. Kamu dulu lahir itu, ini loh rumah sakitnya. Saya terus terang sampai sekarang pengen jalan-jalan ke kota kelahiran saya. Saya lahir di Pekalongan. Rumah sakit tempat saya lahir itu, yang menangani ibu saya melahirkan itu namanya Budi Rahayu. Saya pengen ke sana. Saya punya teman di sana. Saya selalu komunikasi. Kamu lihat Thomas dulu, saya rindu ke sana gitu. Kenapa? Karena saya merasa bersyukur pernah dilahirkan. Betul. Kan begitu kan? Lalu orang-orang yang ada di sekitar saya itu menerima gembira kehadiran saya. Tapi bayangkan kalau itu dibilang ulang tahun yang mana yang mau diulangi, lalu celebrate itu isinya don't do this, don't do this, don't do this. Hey, you are Pastor San, kamu anak pendeta, ndak boleh ini, ndak boleh ini. Bayangkan apa yang ada dalam apa? Dalam pikiran kita. Ya, kita sebagai orang. Tapi seharusnya adalah cheerful gitu loh. Ya, cheerful. Oh, gembira. Oh, jadi bayangkan saya ndak tahu Jesli dengan Norman pada waktu mau menghadapi tanggal hari lahir, apa yang dirasakan. Saya terus terang, kalau sudah masuk bulan Desember itu, saya senang, apalagi masuk Januari. Kenapa? Karena saya lahir bulan Januari tanggal 4, kan. Walaupun orang nggak ada yang kasih hadiah, nggak ada kasih ini, nggak ada kasih, no problem, tapi senang dengan tanggal itu, gitu. Tapi bayangkan, nah ini yang praktek terjadi saja. Saya sering bercanda sama teman-teman ngobrol. Lu ulang tahun ya? Traktir kita dong, katanya. Iya, betul. Lalu saya bercanda begini. Seandainya gua tahu, gua lahir, begitu lahir gua suruh traktir kalian, gua nggak mau. Beban lahir itu. Seharusnya kalian kasih hadiah sama saya, kan gitu kan. Jadi bayangkan, pada waktu kita akan menuju celebrate kelahiran kita, kan penciptaan kelahiran kita. Iya. Lalu sahabat itu kan dibilang penciptaan baru, kan lahir baru kan itu. Semua itu ada beban di sana. Siapa yang mau merayakan itu? Nggak ada. Iya, betul. Tapi kalau di situ menjadi satu kegembiraan, apa yang Jesli katakan tadi, begitu selesai hari perayaan itu, kita langsung bersiap untuk hari perayaan yang berikutnya. Begitu selesai, kita siap. Maunya yang nanti pertemuan hari berikutnya kita akan buat lebih baik dari yang sekarang, kan kira-kira seperti itu. Jadi kembali, jadi pemikiran sederhana saja dari apa yang kita alami sehari-hari. Jadi keeping Sabat itu adalah celebrate. Harus ada kebahagiaan, joy di sana. Harus ada joy, ada kegembiraan, dan setelah kita melewati itu, kita rindu dan ingin untuk kembali kemana? Ke hari yang kita senangi itu adalah apa? Celebrate itu. Saya pikir itu kesimpulan sambil saya bacakan kutipan yang ada di hari Jumat. Allah memberi kepada manusia peringatan dari hal kuasa penciptaannya, agar mereka dapat melihat Dia dalam perbuatan tangannya. Hari Sabat meminta kita untuk memandang hasil ciptaannya dan kemuliaan ahalik. Pada hari perhentian kudus, di atas segala hari-hari lain, kita harus mempelajari pekabaran yang ditulis Allah bagi kita dalam alam. Sementara kita datang dekat kepada pusat alam, kehadirannya adalah nyata di hadapan kita dan berbicara ke dalam hati kita tentang damai sejahtera dan dan kasihnya. Dibayangkan kalau kita tidak merasakan damai di hari celebrate itu, apalagi tambahan sedikit. Sekarang yang musim kalau orang ada yang ulang tahun hari jadi, itu pasti takut. Kenapa? Karena dia harus beli sampo tambahan. Karena dia akan dilempar oleh tepung dan telur ke rambut. Itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pendeta. Menarik sekali diskusi kita pada minggu ini. Kita belajar mengenai Sabat. Dan kita ingat bahwa Sabat adalah simbol abadi dari istirahat kita di dalam Kristus, di dalam Yesus. Dan kita belajar bahwa Sabat sejati adalah kasih karunia
dalam lengan kasih sayang dari apa? Dari Dia yang menciptakan kita dan Dia yang menebus kita dan Dia yang akan datang kedua kali untuk menciptakan kita menjadi ciptaan baru. Terima kasih telah menyaksikan pelajaran kita minggu ini dan kita akan kembali pelajaran pekan depan. Kiranya berkat Tuhan menjadi bagian kita semua. Shalom. Terima kasih.